Ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Sholala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu tentang mencari volume. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan mencari volume. Adapun pengertian debit adalah perbandingan antara satuan volume dengan satuan waktu. Sedangkan volume diperoleh dari perkalian antara debit dengan waktu yang diperlukan. Sehingga volume dapat dirumuskan dalam bentuk matematikanya V sama dengan D dikali T. Keterangannya, D adalah debit, V adalah volume, dan T adalah waktu. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah sebuah solusi ketika kita lupa terhadap rumus pencarian volume. Dalam segitiga ini sudah tertera huruf V yaitu volume, D adalah debit, dan W adalah waktu. Kemudian gambar segitiga ini kita bagi menjadi dua. Maksudnya antara bagian yang atas dibagi dengan bagian yang bawah. Kemudian kita bagi juga, maksudnya antara yang kiri dengan yang kanan dikalikan. Dikarenakan pembahasannya tentang mencari volume, maka caranya tinggal kita tutup huruf V-nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa volume adalah debit dikali waktu. Penting untuk diingat hal-hal yang berhubungan dengan volume. Yang pertama adalah konversi satuan waktu. Satu per 4 jam sama dengan 15 menit. 1/2 jam sama dengan 30 menit. 3/4 jam sama dengan 45 menit. 1/4 menit sama dengan 15 detik. 1/2 menit sama dengan 30 detik. 3/4 menit sama dengan 45 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Dan yang kedua adalah konversi hubungan antar satuan volume. Kita perhatikan pada garis bilangan, di mana mililiter itu sama dengan sentimeter kubik sama dengan cc. Liter itu sama dengan desimeter kubik, dan kiloliter sama dengan meter kubik. Yang penting untuk diingat adalah 1 ml sama dengan 1 cm kubik sama dengan 1 cc. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik sama dengan 1000 cc. 1 kiloliter sama dengan 1 meter kubik sama dengan 1 juta cm kubik sama dengan 1 juta cc.
Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh soal. Benny mengisi ember dengan air melalui selang selama 40 detik. Debit selang 300 ml per detik. Berapa liter volume air dalam ember tersebut? Penyelesaiannya, kita tulis dulu yang diketahui. T atau waktunya 40 detik. D atau debitnya 300 ml per detik. Ditanyakan volume atau V dalam satuan liter. Jawab, kita tulis rumusnya V sama dengan D dikali T. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. V sama dengan 300 ml per detik dikali 40 detik. Langkah selanjutnya, tinggal kita coret satuan waktunya karena sudah sama. Sehingga 300 ml dikali 40. 300 ml dikali 40 hasilnya adalah 1200 ml. Dikarenakan dalam soal ditanyakan dalam satuan liter, berarti 12.000 ml kita konversi ke dalam bentuk liter. Kita lihat pada garis bilangan, dari mililiter ke liter itu naik 3 tingkat, berarti dibagi 1000. 12.000 dibagi 1000, hasilnya adalah 12. Jadi, volume air dalam ember adalah 12 liter. Asik mencoba halaman 77. Lengkapilah titik-titik berikut. Kita coba untuk menyelesaikan soal nomor 1. Penyelesaiannya, kita tulis dulu yang diketahui. Waktunya 15 menit dan debitnya 2 liter per menit. Yang ditanyakan volume dalam satuan liter. Jawab, kita tulis rumusnya V sama dengan D dikali T. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. V sama dengan 2 liter per menit dikali 15 menit. Lalu kita coret satuan waktunya karena sudah sama. Sehingga dapat ditulis 2 liter dikali 15. 2 dikali 15 hasilnya 30. Jadi jawaban soal nomor 1 adalah 30 liter. Selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan soal nomor 2. Penyelesaiannya kita tulis yang diketahui. Waktunya 4 menit, debitnya 250 cc per menit, ditanyakan volume dalam satuan cc. Jawab, kita tulis rumusnya P sama dengan D dikali T. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. P sama dengan 250 cc per menit dikali 4 menit. Kita coret satuan waktunya karena sudah sama, sehingga 250 cc dikali 4. 250 dikali 4 hasilnya adalah 1000. Jadi jawaban soal nomor 2 adalah 1000 cc. Penyelesaian nomor 3, kita tulis yang diketahui. Waktunya 25 menit, debitnya 500 cm3 per menit. Yang ditanyakan volume dalam satuan cm3. Jawab,
kita tulis dulu rumusnya. P sama dengan D dikali T. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. V sama dengan 500 cm3 per menit dikali 25 menit. Lalu kita coret satuan waktunya karena sudah sama. Sehingga 500 cm3 dikali 25. 500 dikali 25 hasilnya adalah 12.500. Sehingga jawaban soal nomor 3 adalah 12.500 cm3. Penyelesaian nomor 4. Kita tulis yang diketahui, waktunya 2 jam, debitnya 750 desimeter kubik per jam, yang ditanyakan volume dalam satuan desimeter kubik. Jawab, kita tulis dulu rumusnya. V sama dengan D dikali T. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. V sama dengan 750 desimeter kubik per jam dikali 2 jam. Lalu kita coret ukuran satuan waktunya karena sudah sama. Sehingga 750 desimeter kubik dikali 2. 750 dikali 2 hasilnya adalah 1.500. Sehingga jawaban soal nomor 4 adalah 1.500 desimeter kubik. Asik berlatih halaman 78. Kerjakan soal berikut. Soal nomor 1. Sebuah keran dalam 5 menit dapat mengalirkan air sebanyak 15 liter. Jika keran tersebut mengalirkan air selama 1 jam, maka air yang dapat dialirkan sebanyak titik-titik liter. Penyelesaiannya kita tulis yang diketahui. Waktunya 1 jam, debitnya 15 liter per menit, yang ditanyakan volume dalam satuan liter. Jawab, kita tulis dulu rumusnya. V sama dengan D dikali T. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. V sama dengan 15 liter per 5 menit dikali 1 jam. Dikarenakan satuan waktunya berbeda, maka satuan waktu jam kita konversi ke dalam menit. Ingat, 1 jam adalah 60 menit. Maka caranya seperti ini. 15 liter per 5 menit dikali 60 menit. Lalu 60 menit kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 12, dan 5 dibagi 5 hasilnya 1, sehingga dapat ditulis 15 liter dikali 12. 15 dikali 12 hasilnya adalah 180. Maka air yang dapat dialirkan dalam 1 jam sebanyak 180 liter. Soal nomor 2. Sebuah bak mandi dalam keadaan kosong diisi air dengan selang selama 25 menit. Apabila debit selang 0,8 liter, berapa volume air dalam bak tersebut? Penyelesaiannya kita tulis yang diketahui. Waktunya 25 menit, debitnya 0,8 liter per menit, ditanyakan volume dalam satuan liter. Jawab, kita tulis rumusnya. V sama dengan D dikali T. Lalu kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. V sama dengan 0,8 liter per menit dikali 25 menit. Kita coret satuan waktunya karena sudah sama, sehingga dapat ditulis 0,8 liter dikali 25.
Untuk perhitungan 0,8 dikali 25, kita bisa langsung perkaliannya, yaitu 0,8 dikali 25, atau 0,8 kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Ingat, satu angka di belakang koma itu menandakan persepuluhan, jadi 0,8 adalah 8/10 dalam bentuk pecahannya. 8/10 liter dikali 25. Hasilnya adalah 20. Jadi, volume air dalam bak tersebut adalah 20 liter. Demikian beberapa penjelasan tentang mencari volume. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.